Nah, jadi apa yang harus kita pahami? Yang pertama, jangan hanya berorientasi kita sebagai orang percaya ke surga, ya. Lupa kalau Yesus itu akan datang kembali ke dalam dunia. Gagal fokus. Gagal fokus merupakan cara yang salah dalam memahami suatu yang menjadi pokok atau inti persoalan. Satu contoh, ketika jemaat buru-buru datang ke gereja, suaminya sudah siap dengan helmnya, istrinya lupa pakai helm. Kemudian di perempatan jalan, stop bapak polisi, kena tilang. Akhirnya apa, saudaraku? Menunda keberangkatan mereka. Sehingga ketika mereka berangkat ke gereja dengan buru-buru, akhirnya ngomel-ngomel, sungut-sungut. Akhirnya apa? Terlambat sampai gereja. Yang dipersalahkan siapa? Pak polisi. Padahal kalau menyadari, pokok persoalan intinya persoalan adalah karena tidak pakai helm. Nah, jadi apa yang harus kita pahami? Yang pertama, jangan hanya berorientasi kita sebagai orang percaya ke surga, ya. Lupa kalau Yesus itu akan datang kembali ke dalam dunia. Nah, kisah para rasul 1 ayat 11, di sana ketika murid-murid ya Tuhan melihat, menyaksikan Yesus naik ke surga, nah, seolah-olah dia kehilangan pemimpin, kehilangan otoritas. Tapi justru di sini supaya menekankan ya kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Kisah para Rasul 2:46 supaya kita terus bertekun, kita terus sehati, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, saling memecahkan roti, di situ saling melengkapi, memberkati satu dengan yang lain. Nah, saudaraku, inilah satu hal yang Tuhan rindukan supaya kita fokus di dalam pelayanan kita. Nah, yang kedua, gagal fokus, jangan hanya berfokus bahwa Yesus itu akan memulihkan hal yang duniawi, baik kerajaan, keluarga, pekerjaan, ekonomi, sakit, penyakit. Nah, kisah para Rasul 1 ayat 6 bagian B, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerjaan bagi Israel? Bahwa sesungguhnya yang Tuhan inginkan, Tuhan kerjakan adalah untuk melakukan penebusan dosa bagi umat manusia. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, bertobat, mengakui kejahatan dosa kita di hadapan Tuhan, berhenti dari segala kebiasaan buruk kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.